Ya, ketemu lagi untuk konten kali ini mau bahas tentang seputar hal-hal mendasar yang ada di Toram. Karena di game Toram ini memang dari gamenya nggak menyediakan informasi yang mendetail dan jelas. Jadi emang playernya dituntut untuk bisa cari info sendiri, baik dari temen, dari internet, dari sosial media, ataupun dari website. Dan juga di Toram ini kan dibebaskan untuk build sesuka hati, bahkan kombinasinya sampai berapa juta kombinasi untuk build karakter. Terus juga serunya Toram ini, makin dipikirin makin kepikiran. Jadi langsung aja ke pokok dari kontennya. Attack speed atau biasa disingkat ASPD. Pas awal main pasti semua ngerasa game ini aneh. Kenapa aku bilang aneh? Basic attack-nya cooldown, cuk. Game apa masa iya basic attack doang cooldown loh? Kan aneh. Skill nggak cooldown tapi basic attack-nya yang cooldown. Nah, ternyata buat ngilangin cooldown basic attack ini harus ASPD-nya minimal 1000. Jadi kalau ASPD-mu di bawah 1000 ya pasti basic attack-nya cooldown. Kan ada tulisan next attack gitu kan. Itu namanya cooldown basic attack. Kalau attack speed-nya udah 1000 baik dari start atau dari equip atau dari extal, itu nanti basic attack-nya udah nggak ada cooldown-nya, udah nggak ada tulisan next attack-nya lagi. Jadi basic attack-nya lebih cepat, nggak ada cooldown sama sekali. Jadi harus minimal 1000 attack speed. Nah, selain dari equip, bisa juga dari skill. Untuk yang pertama, ada yang namanya Quick Aura. Quick Aura ini level 10-nya nambah 25% attack speed dan 500 attack speed. Jadi, tapi ngurangin 15% HP. Tapi, kalau kita pakai, walaupun level 10, kita pakai pas HP kita di bawah 15%, nanti efeknya cuma kayak level 1, nggak kayak level 10. Jadi misal HP kita cukup di atas 15%, itu dapatnya level 10 ya level 10. Tapi kalau kita pakai pas HP kita di bawah 15%, nanti pas habis pakai Quick Aura dapat HP-nya sisa 1 atau nyawanya sisa 1, nanti dapatnya setara kayak level 1 Quick Aura walaupun kita ambilnya level 10. Yang kedua ada GSW atau Ayunan Dewa dari skill Helber juga. Ini nambah 10% motion dan 300 ASPD per stack, tapi ngurangin 100 MP. Kan MP-nya berkurang tiap stacknya. 2 stack warna kuning, 3 stack warna merah. Jadi memang pemakaiannya 3 stack. Jadi kalau 3 stack itu motionnya naik 30%, ASPD naik 900. Tapi MP-nya berkurang 300. Jadi kalau pakai GSW ya usahakan MP-mu agak banyak biar masih bisa sisa setelah pengurangan 300 itu sisanya masih bisa buat spam skill. Nah, walaupun buff-nya OP nambah attack speed dan motion-nya, tapi GSW ini ada minusnya min 70% resist tiap stacknya. Jadi total kalau 3 stack itu minusnya 210% resist. Jadi char kita bakal jadi empuk banget. Yang awalnya kita kena serangan bos nggak mati, ya damage bosnya masuk cuma nggak sakit. Jadi kalau pas tanpa GSW itu char kita ya normal, kena damage ya sewajarnya yang masuk. Cuma begitu pakai GSW itu jadi sakit banget. Jadi kayak emang resistnya minusnya kebanyakan, 210% minus resist. Yang awalnya nggak sakit jadi sakit banget, bahkan bisa one hit langsung mati. Itulah minusnya pakai GSW. Poin plusnya ya attack speednya jadi ngebut, motionnya jadi ngebut. Nah, biasanya kalau udah pakai GSW ini ya udah nggak usah mikirin defense lagi, nggak usah mikirin resist lagi. Jadi kayak emang stat resist, equip yang nambah resist itu udah nggak perlu lagi kalau kita main GSW, karena ya emang kena damage langsung turu, langsung mati. Jadi kita fokusnya ke damage. Jadi kayak glass cannon, damage-nya besar tapi ringkih atau gampang mati. Cara ngatasinnya gimana ya? Ditutup pakai gameplay. Kita hindarin semua damage, jangan sampai ada damage yang kena dan
pakai skill imun. Kalau misal nggak bisa dihindarin dengan pindah atau geser, ya pakailah skill imun, pelajarilah skill imun. Nah, balik lagi ke stat ASPD dan motion ini. Stat ASPD ini bisa naik pada umumnya pakai dari stat AGI. Jadi kalau emang lu pakai stat AGI, maka base attack speed lu itu besar. Jadi kalau base attack speednya besar, itu cocok pakai equip atau kristal dengan stat attack speed persen. Tapi kalau base attack speednya kecil atau nggak pakai stat AGI sama sekali, yaitu cocoknya pakai yang attack speed flat atau bukan yang persen. Nah, terus untuk motion sendiri, motion itu max-nya 50% motion. Dan motion itu didapat dengan hitungan setelah 1000 attack speed, itu selebihnya tiap 180 attack speed itu setara 1% motion. Jadi buat max motion 50% itu 180 dikali 50, berarti ketemunya kan 9.000. 9.000 ditambah awalnya harus 1.000 dulu sebagai syarat, jadi totalnya 10.000. Jadi 10.000 attack speed itu setara 50% motion. Atau bisa dibalik juga, 50% motion itu setara 10.000 attack speed. Kan soalnya ada equip yang nambahnya motion bukan attack speed. Jadi misal ada kayak Charming Lips itu nambah 10% motion, yaitu setara 1.800 attack speed. Jadi misal pakai equip Charming Lips dengan 10% motion itu, buat setara 10.000 attack speed itu nggak perlu 10.000, cukup 10.000 dikurangin 1.800, jadi 8.200 itu udah setara 10.000 attack speed atau udah max motion 50%. Nah, motion ini selain juga ngaruh ke attack speed, motion ini juga ngaruh ke gerakan animasi dari skill-skill kita. Jadi bukan cast speed ya, bukan waktu yang ngeden itu ya. Jadi kayak animasi gerakan car kita jadi lebih cepat. Nah, itu dipengaruhi dari motion, dan motion itu dipengaruhi dari attack speed hitungannya. Makanya banyak yang kejar max motion biar gameplaynya lebih lincah, lebih enak, lebih cepat. Makanya kan ada DS AGI, ada Katana AGI, ada Knuckle ya emang AGI ya, ada tank motion. Nah, itu emang ngejar motion biar max motion supaya gameplaynya lebih enak, lebih lincah carnya, jadi nggak lemot. Kalau caranya lemot kan buat spam skill juga nggak enak ya, telat-telat gitu ya kalau misal pakai skill imun atau parry, atau kalau buat spam damage juga agak lama kalau lemot. Kalau cepet kan enak ngebut. Di awal main Toram, pasti hampir semua orang ngerasa bingung. Kok ini MP habis nggak nambah-nambah, cara nambahnya gimana, terus kalau nggak punya MP nggak bisa ngeluarin skill, lah ini gimana terusan. Nah, di Toram ini hampir semua skill yang dipakai itu membutuhkan MP atau mana. Nah, MP ini bisa diisi dengan dua cara. Yang pertama AMPR, yang kedua MP Recovery. Untuk AMPR sendiri singkatan dari Attack Mana Point Regen atau Attack Mana Point Recovery. Jadi cara kerjanya ada tambahan mana tiap kita melakukan serangan atau basic attack. Jadi tiap basic attack nanti nambah MP sesuai dengan stat AMPR kita. Jadi tiap kita basic attack itu akan ngisi MP kita atau nambah MP kita. Nah, stat AMPR ini atau nilai AMPR ini bisa ditambah dari buffland, kristal, equipment, atau skill. Nah, untuk MP recovery ini mirip AMPR tapi nggak perlu basic attack, jadi lebih ke penggunaan skill. Jadi ada skill yang emang langsung nambah MP secara instan ataupun bertahap tanpa perlu kita basic attack. Dan nggak semua job punya skill MP recovery. Salah satu yang punya itu Mage. Mage punya dua skill MP recovery. Yang pertama MP charge dengan dikombo dengan maximizer. Yang kedua enchant barir dikombo dengan maximizer. Itu nanti langsung instan MP-nya full. Untuk job lain kayak HB itu punya MP recovery dari combo Chronos dan Infinity Dimension. Untuk Katana bisa pakai Sakura Ranman.
atau pakai cloning. Nah, buat ngisi MP ini perlu dipikirin karena makin lancarnya MP kita, makin lancar pula battle-nya. Jadi manajemen MP waktu battle itu sangat penting. Jadi sebelum menentukan mau main job apa, pikir dulu juga AMPR atau MP recover dari job ini enak atau enggak. Kalau AMPR atau MP recovernya enak, manajemen MP-nya enak, otomatis spam skill-nya pun enak. Kan ya nggak lucu juga damage lu meledak-ledak tapi begitu MP habis bingung ngisi MP-nya gimana, bosnya lari-lari ngisi MP-nya nggak bisa, akhirnya cuma bengong, nggak bisa ngasih kontribusi damage. Dan untuk skill MP recovery lainnya dari job lain pun ada, nggak cuma yang gue sebutin tadi. Di Toram ini juga ada yang namanya personal stat atau status pribadi. Ini bisa diambil kalau char minimal level 40. Personal stat ini ada 4, ada CRT, ada look, ada tag, ada MTL. Nah, untuk stat pribadi ini maksimal statnya itu 255. Dan untuk fungsinya, untuk yang pertama look. Look ini fungsinya buat farming di mobs karena look nambah drop rate. Tiap 5 look itu nambah 1% drop rate. Terus yang kedua ada MTL atau mental. Ini biasanya dipakai buat tank karena tiap 3,4 MTL itu setara 1% ailment resist atau resist status buruk. Jadi untuk 255 MTL itu setara 75% resist status buruk. Status buruk ini apa? Status buruk itu yang bikin char kita kayak keracunan, penyakitan, jatuh, bergidik. Jadi biar aman, nggak keracunan, nggak penyakitan, ya kejar 100% ailment resist. Salah satunya caranya dengan pakai stat MTL. Terus yang ketiga ada stat tag. Tag ini diperuntukkan buat char blacksmith, buat mempermudah waktu build char blacksmith, untuk craft, untuk fill stat dan lain-lain, terutama untuk fill stat. Dan stat personal atau stat pribadi yang terakhir itu CRT. CRT itu atau critical. Stat CRT ini yang bisa nambah base CR. Jadi tiap 3,4 CRT itu setara 1 base CR. Nah kan base CR char itu bawaan layernya ada 25 base CR. Jadi itu nggak bakal nambah selama kita nggak ambil stat CRT. Jadi itu kalau kita ambil stat CRT, itu base CR-nya bisa nambah. Nah, base CR ini yang dipakai buat ngitung stat CR persen atau critical rate persen dari equip atau extal. Jadi misal ambil CRT 255, itu kan 255 dibagi 3,4 itu kan ketemunya 75. Karena bawaan layer cara ada base CR 25 ditambah 75 tadi, totalnya kan jadi 100. Jadi 100 base CR. Nah, 100 base CR ini buat ngitung stat critical rate persen dari equip atau extal. Jadi kalau nggak ambil stat CRT sama sekali, ya base CR-mu tetap 25. Nah, stat critical rate ini harus ditutup biar serangan kita baik basic attack maupun skill itu nggak luput. Lebih simpelnya ya biar nggak luput. Karena walaupun gores, tapi yang penting critical. Jadi kalau critical itu nggak bakal luput. Dan untuk nutupnya itu tergantung bosnya. Untuk misal bos atau monster tanpa critical resist itu tutup di angka 100 critical rate udah cukup. Tapi kalau ada resistnya ya tinggal ditambah resistnya. Misal kayak Kusto itu CR resist 25, berarti ya totalnya butuh 125 CR resist. Misal CR-nya kurang dan akurasinya kurang, nanti serangannya miss. Ataupun kalau kena grace. Jadi walaupun critical rate kurang itu masih bisa critical, tapi kan gacha, nggak 100% critical terus. Tapi kalau critical-nya cukup, nanti critical terus walaupun grace atau gores. Jadi kalau critical kurang terus akurasi juga kurang, nanti miss atau luput. Tapi kalau tulisannya evasion itu bukan karena CR kurang, bukan karena akurasi kurang, tapi karena emang bosnya punya absolute evasion. Jadi kalau CR kurang, akurasi kurang, nanti serangan kita miss atau luput. Sedangkan kalau
akurasi kita cukup tapi CR-nya kurang, ya damage-nya tetap kena tapi putih, nggak kritikal, tapi kena terus tanpa gores. Dan nggak perlu takut kalau damage-nya gores, soalnya selama bukan main stat dex, ya bukan stat dex-nya yang gede dari char kita, ya tetap aja bakal gores. Karena buat nggak gores kayak di Kusto ini butuh akurasi minimal 1400-an, sedangkan stat akurasi itu bisa naik banyak dari stat dex. Jadi tanpa stat dex akurasinya paling dapat sekitar 500-400, dan itu pasti kadang gores. Jadi untuk kalau akurasi cukup CR-nya kurang, itu kena terus, nggak bakal luput, nggak bakal miss, kecuali evasion ya, nggak bakal luput, nggak bakal miss, tapi ya itu nggak selalu kritikal atau nggak kuning terus. Sedangkan kalau damage-nya putih atau nggak kritikal, itu nanti stat CD atau critical damage-nya itu nggak guna atau nggak masuk. Ya syaratnya stat CD gunakan kalau serangan kita dalam mode kritikal atau damage-nya kuning. Nah, untuk job yang aman dari damage putih dan aman dari gores itu untuk sekarang cuma bow. Karena bow ini main statnya dex, jadi aman buat kejar akurasi yang tinggi. Dan juga kalau kejar kritikal kan udah semua char bisa kejar kritikal, nutup kritikal walaupun bos kritikal resist, buat ngejar gampang pakai bow, pakai semua char. Tapi kalau akurasi buat sekarang yang paling gampang buat kejar akurasi tinggi itu cuma bow. Jadi damage bow ini jarang gores atau bahkan nggak gores sama sekali. Nah, setelah tahu pentingnya nutup CR, ini ada contoh cara hitung CR. Ini ada contoh equip dan install yang biasanya dipakai. Nah, dan ini jobnya katana. Selain equip dan install ini, karena job katana pasti ambil skill two handed dan skill critical up level 10 semua, dan itu nambah CR juga. Selain itu biar lengkap sekalian makan buff land critical rate level 10. Cara ngitungnya simpel, tinggal tambah-tambahin aja, jangan lupa hitung juga base CR-nya. Dan karena Etois itu critical rate persen, 40% critical rate dari Etois itu dihitungnya dari BCR 25, jadi ketemunya cuma 10. Jadi total equip begini di job katana dengan ambil skill two handed dan critical up serta makan buff takoyaki level 10, itu totalnya dapat 170 CR. Setelah tahu cara ngitung CR, lanjut ke critical damage atau biasa disingkat CD. Untuk critical damage sendiri, base critical damage char itu bawaan layer itu 150 CD. Dan base critical damage ini cuma bisa naik dari dua stat, yaitu STR dan AGI dengan kondisi dan syarat tertentu. Untuk nambah base critical damage dari STR itu, jika STR lebih besar daripada AGI, maka tiap 5 STR itu tambah 1 base CD, atau total STR dibagi 5 itu hasilnya buat nambah base CD. Dan kondisi yang kedua, untuk yang stat AGI, jika stat AGI lebih besar daripada stat STR, maka hitungannya total AGI ditambah total STR dibagi 10 sama dengan plus base CD. Nah, base CD ini yang dipakai buat ngitung stat CD persen, kan ada equip atau install yang ada stat CD persennya. Nah, semua CD persen itu dihitungnya dari base CD. Nah, terus kadang ada yang ambil STR doang tapi nggak ambil lagi, atau sebaliknya. Itu cara ngitungnya gimana ya, sama aja. Stat yang ambil selalu lebih besar daripada yang nggak ambil, karena stat yang nggak ambil itu selalu ada 1 biji stat, nggak mungkin 0. Kalaupun 0 ya sama aja, isi dan 0 lebih besar yang isi. Dan stat CD ini ada penaltinya. Jika total CD udah nyentuh angka 300, maka selebihnya akan dibagi 2. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misal CD-nya total 312, maka setelah penalti yang kehitung atau yang masuk cuma 300 plus 12 dibagi 2. Totalnya jadi 306, bukan 312, karena 12-nya kena penalti dibagi 2. Nah, misal nih contoh ngitung
CD total dari Char HB dengan stat STR 500 AGI 247 dengan equip seperti di gambar, makan buffline STR level 10 dan skill critical up ambil level 10. Jadi cara ngitungnya, hitung dulu total STR-nya. Kan dari base-nya ada 500 ditambah 10% dari weapon, ditambah 10% dari armor, ditambah 7% dari topi, ditambah 30 dari buffline. Nah, totalnya kan 665 STR. 665 STR ini angka yang dipakai buat nyari total base CD dengan cara 665 dibagi 5 ditambah base CD 150. Setelah ketemu base CD-nya baru ditambahkan 283 base CD ditambah 22 CD dari armor ditambah 5% CD dari skill critical up. Nah, karena hasilnya lebih dari 300 CD, maka harus dihitung lagi CD setelah penalti dengan cara 300 ditambah selebihnya 19 dibagi 2. Jadi totalnya cuma yang masuk CD-nya itu 309 CD. Untuk angka di belakang koma selalu tidak dianggap karena di Toram ini aturannya round down atau dibulatkan ke bawah. Nah, terus kan mungkin ada pertanyaan, CD ini apa? Atau angka CD, angka 300, angka 150 itu fungsinya buat apa? Artinya apa? Maksudnya apa? Nah, CD ini bonus damage dengan syarat skill atau damage-nya harus dalam mode kritikal. Dan angka 300 CD itu berarti damage ketika kritikal itu 300% dari damage normal. Kalau CD-nya cuma dapat 200, ya berarti 200% dari damage normal. Secara simpelnya seperti itu. Selain CD, di Toram juga ada bonus damage bersyarat kayak DTE atau Unseat Hunus atau SRD, LRD seperti itu. Untuk SRD dan LRD ini syaratnya mirip. Untuk SRD itu yang berarti short range damage, itu syaratnya bonus damage yang didapat jika skillnya dikeluarkan kurang dari 7 meter jarak case-nya, atau jarak kita ngeluarin skillnya di bawah 7 meter itu nanti dapat bonus dari stat SRD. Sedangkan kalau LRD itu lebih dari 7 meter atau 8 meter ke atas itu nanti dapat bonus dari stat LRD atau long range damage. Sedangkan kalau Unseat atau Hunus itu bonus damage jika emang skillnya menghunus atau terdetek masuknya skill hunus. Nah, yang untuk DTE ini singkatan dari damage to element atau luka ke unsur. Untuk di Toram sendiri ada 6 unsur. Yang pertama api, terus bumi, air, angin, cahaya, gelap. Dan ada satu lagi yang itu normal. Jadi totalnya sebenarnya 7. Tapi untuk full start player itu cuma bisa 6 elemen. Nah, tiap unsur ini saling mengalahkan, atau jika kita pakai unsur yang lebih kuat dari unsur yang kita lawan, maka kita dapat bonus elemen atau DTE di luar dari stat DTE loh ya. Jadi misal kayak senjata dengan elemen, kayak contohnya halberdnya tadi. Halberd dengan stat elemen api itu dapat bonus DTE 25% ngelawan bumi. Jadi misal ada stat kayak HP itu elemen api DTE bumi 23%, maka total dapat DTE-nya dari elemen api 25%, dari DTE-nya 23%, total 48% DTE atau 48% luka ke bumi. Nah, untuk elemen ini bisa dipasang di senjata ataupun di senjata kedua atau sub weapon. Kan kalau halberd itu udah pasti di senjatanya, kalau THS juga pasti di senjatanya, katana udah pasti di senjatanya. Kalau bow atau bowgun itu bisa di sub weaponnya atau di arrow-nya atau anak panahnya. Kalau DS itu biasanya di sub weaponnya atau di pedang yang keduanya. Nah, jadi untuk melawan bos dengan elemen tertentu
bagusnya atau lebih optimalnya pakai senjata dengan elemen yang lebih kuat dari elemen boss dengan set equip DTE ke elemen bossnya. Nah, untuk elemen ini kan saling mengalahkan ya, kayak yang di sebelah kiri ini gambar ini. Kayak air lebih kuat dari api, api lebih kuat dari bumi, bumi lebih kuat dari angin, angin lebih kuat dari air. Dan untuk cahaya dan gelap itu cahaya lebih kuat dari gelap dan gelap lebih kuat dari cahaya. Nah, untuk unsur netral atau normal itu nggak ada unsur yang lebih kuat dari unsur netral atau normal, tapi ada beberapa equip dengan stat luka ke normal atau DTE normal atau netral. Kayak contohnya Epilepsy ini. Nah, setelah paham hal-hal yang tadi, terus kita build char, pasti suatu saat kita akan menemukan damage kita cuma 0101 atau biasa disebut biner. Padahal set equipment kita udah DTE 2S rata kanan. Jadi kayak ini udah modal mahal-mahal kok damage-nya malah 0101, padahal di boss yang ini enggak kok, yang ini jadi 0101. Dan damage 0101 itu disebabkan karena defense boss terlalu besar daripada attack kita. Jadi contohnya kayak di Mimyugon ulti ini, dia defense-nya 15.000. Dan untuk mengatasi defense itu, pilihannya cuma ada dua. Yang pertama, gedein attack kita sampai melebihi defense bossnya. Atau yang lebih simple, kasih stat penetrasi. Stat penetrasi ini ada dua, penetrasi sihir buat skill sihir, penetrasi fisik buat skill fisik. Fungsi penetrasi ini mengurangi defense boss sesuai persen dari stat penetrasi kita. Jadi misal Mimyugon punya defense 15.000, kita punya penetrasi 50%, jadi ya 15.000 dikurangi 50%, totalnya sisa 7.500, dan 7.500 atau sisanya itulah yang kita hadapin ya. Jadi attack kita diadu dengan setengah dari dev bossnya. Dan stat penetrasi ini mentoknya di 100, jadi misal udah 100% ya berarti defense bossnya 0. Selain stat penetrasi, ada pula skill yang memiliki efek pecah zirah atau armor break. Itu fungsinya mengurangi setengah dari defense boss, tapi nggak bisa langsung digabung mentah-mentah dengan stat penetrasi. Jadi misal defense bossnya 10.000, kena pecah zirah atau ambrek, jadi kurang setengah kan, jadi tinggal 5.000. Itu kita bukannya perlu 50% PP doang biar penetrasi doang biar defense-nya 0, tapi tetap butuh 100% kalau mau defense-nya 0. Jadi hitungannya defense boss 10.000 dikurangin dulu dari efek dari pecah zirah, baru dikurangi penetrasinya. Jadi misal penetrasi kita 50%, defense bossnya 10.000, jadi hitungannya gini, 10.000 defense boss dikurangi efek pecah zirah, kan efek pecah zirah kurangi 50% ya. Jadi 10.000 dikurangi 50% kan sisanya 5.000. Barulah 5.000 itu dikurangin penetrasi kita. Jadi misal penetrasinya 50%, jadi 5.000 dikurangin 50%. Jadi totalnya masih sisa 2.500. Jadi defense boss dikurangi pecah zirah dulu, baru dikurangin penetrasi kita. Jadi ya kan kadang ada yang bilang kalau udah punya skill pecah zirah, penetrasinya cuma butuh 50%, nanti dev bossnya udah jadi 0. Enggak kayak gitu cara ngitungnya. Tapi dengan build 0 penetrasi itu damage masih bisa masuk 100%. Soalnya di Toram ini emang ada beberapa skill damage yang ada bawaan stat penetrasinya, kayak contohnya Divine Slash atau tebasan dewata dari skill katana. Divine Slash ini ada penetrasi fisiknya 100%. Jadi mau damage skill yang lain 0101, tapi damage divine-nya tetap masuk 100%. Untuk skill lain ada yang namanya Dragon Tooth, terus ada Satelit, itu juga ada bawaan penetrasi fisiknya 100%. Untuk yang enggak 100% kayak Kasumi Satsu yang last hit-nya itu ada bonus penetrasi fisik dari tiap stat dex-nya, dari tiap 5 stat dex itu nambah penetrasi fisik untuk
damage last hit Kasumisatsu, atau dari vertical air skillnya Bo itu juga ada 40-60% penetrasi fisik bawaan. Jadi tat penetrasi ini perlu banget buat di boss dengan dev tinggi. Tapi kalau dev rendah ya fokuslah ke attack aja, nggak perlu dikurangin lagi. Dev bossnya udah kecil, mau dikurangin lagi ngapain, mending fokus ke attack damage. Karena boss favorit buat farming dan yang baru-baru ini bossnya udah mulai defense-nya tinggi semua, jadi ya stat penetrasi itu perlu untuk kenyamanan build. Nah, stat penetrasi ini bisa ditambah dari stat equipment, kristal, avatar, konsum, dan juga skill. Nah, untuk selanjutnya kayaknya udah nggak selanjutnya. Cukup dulu untuk konten kali ini karena ya sudah setengah jam lebih. Kalau ada salah mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.